Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin, konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Isnaniyah, ukhuwah Watoniyah yang relevan dengan masyarakat Indonesia. Di sini saya ditemani oleh 5 teman saya. Yang pertama Mas Riga Nuriski Azhari, yang kedua Alfonso Firhan Arpio Pratama, yang ketiga Andi Prastiawan, yang kelima Audi Febri Widya, yang keenam Rahmatan Imron Ibrahim. Yang pertama ada konsep ukhuwah Islamiyah yang akan dijelaskan oleh Mas Riga. Untuk Mas Riga saya persilakan. Konsep ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah berasal dari kata dasar akhun yang berarti saudara. Di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa ukhuwah Islamiyah ini merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin karena dengan adanya ukhuwah Islamiyah ini dapat menyatukan hati semua umat Islam walau tanah kelahiran mereka berjauhan. Bahasa dan bangsa mereka berbeda, sehingga setiap individu terikat antara satu dengan lainnya untuk membentuk suatu bangunan umat yang kokoh. Ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ada ukhuwah Islamiyah terdiri dari berbagai macam. Yang dijelaskan sama Mas Riga. Ukhuwah Islamiyah terdiri dari berbagai macam. Yang pertama yaitu ukhuwah ubudiyah adalah saudara kesemakhlukan atau kesetundukan kepada Allah SWT. Yang kedua, ukhuwah insaniyah adalah semua umat Islam merupakan saudara dan berasal dari ayah dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Yang ketiga, ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang keempat, ukhuwah fi din al-Islam adalah persaudaraan sesama umat Muslim. Yang kedua, ada konsep Islam rahmatan lil alamin yang akan dijelaskan oleh Mas Andi Prestiawan. Untuk Mas Andi, waktu dan tempat saya persilahkan. Yang kedua adalah konsep Islam rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, kalimat ini terdiri dari dua kata. Yang pertama, rahmat yang diambil dari kata mim yang bermakna rahim wanita. Ketika disebut rahmat, maka artinya adalah kasih sayang dan kelembutan yang diiringi berbuat baik kepada yang disayangi. Prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin memiliki prinsip-prinsip yang menjadi ciri khas Islam yang menghadirkan cinta kasih sayang dan kedamaian bagi dunia. Ada beberapa prinsip Islam rahmatan lil alamin menurut kajian komprehensif para ulama. Di antaranya adalah yang pertama, berperi kemanusiaan al-insaniyah. Yang kedua, mendunia al-alamiyah. Yang ketiga, komprehensif asyumul. Yang keempat, realistis al-waqiyah. Yang kelima, toleransi dan memudahkan as-samha dan at-taisir. Yang keenam, antara konstanitas dan fleksibilitas as-sawabit dan al-mutaghayyirat. Berikut adalah contoh-contoh rahmatan lil alamin dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam Islam kita dilarang untuk membuat kerusakan dan menzalimi makhluk lain. 2. Hubungan manusia dengan Allah, salah satu dasar hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu keyakinan manusia itu sendiri terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb semesta alam. Yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dalam kesehariannya sudah tentu berhubungan dan berinteraksi dengan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Itu adalah 3 contoh yang dijelaskan sama Mas Andi tadi. Yang ketiga ada konsep ukhuwah insaniyah.
yang akan dijelaskan oleh Mas Audi Febri. Tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, konsep ukhuwah insaniyah. Islam mengenal beberapa bentuk ukhuwah, yakni persaudaraan sesama manusia, persaudaraan nasab, dan perkawinan atau semenda. Yang nama lainnya itu ukhuwah nasabiyah sihriyah. Lalu ada persaudaraan suku dan bangsa, yaitu ukhuwah sya'biyah watoniyah. Terus persaudaraan sesama pemeluk agama, ukhuwah diniyah, dan terakhir persaudaraan seiman seagama, yaitu ukhuwah imaniyah. Contoh konsep ukhuwah insaniyah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Membantu setiap orang yang sedang mengalami musibah, bencana alam, seperti orang yang baru dilanda banjir, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Yang kedua, bahu-membahu dalam menghadapi permasalahan. Yang ketiga, tidak memusuhi seseorang hanya karena berbeda suku dan berbeda ras. Selanjutnya, yang keempat, menghargai perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Lalu yang kelima, ramah kepada setiap orang. Terakhir, yang keenam, mempererat hubungan silaturahmi dengan semua orang. Yang keempat, ada konsep ukhuwah watoniyah yang akan dijelaskan oleh Mas Ramdan Imron Ibrahim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Konsep ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan bukan hanya slogan, melainkan juga sudah menjadi kepribadian bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Semua umat dan etnik yang hidup di bawah atap Indonesia mengejawantahkan slogan ini di dalam bentuk kepribadian. Dalam lintasan sejarah panjang Indonesia membuktikan bahwa Indonesia hidup damai dengan berbagai kemajemukannya, termasuk kemajemukan agama. Jiwa besar yang dimiliki para pejuang dan pendiri bangsa ini mengajari kita sebagai generasi selanjutnya untuk tidak perlu mengusik keberadaan NKRI. Contoh konsep ukhuwah watoniyah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada 3, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, mengajak pada kebaikan dengan dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Hubungan manusia dengan alam banyak disebutkan dalam hadis bahwa kita harus senantiasa menjaga harmonisasi hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Kesimpulan, berarti Islam mengajarkan kita bersikap baik, berbudi pekerti, serta berakal karimah dalam kehidupan sosial sehari-hari sebagai umat muslim. Sebagaimana yang kita telah diajarkan dan dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dia mengajarkan bagaimana kita bersikap agar menjadi cerminan Islami dimanapun kita berada. Cara bagaimana bersikap juga telah diajarkan kepada kita seperti yang tertuang dalam konsep ukhuwah Islamiyah. Kita juga dilarang untuk membuat kerusakan dan mendalimi makhluk lain, sehingga semua makhluk yang ada di muka bumi ini tidak boleh kita bunuh atau rusak dengan semena-mena, seperti halnya apa yang diajarkan melalui konsep ukhuwah insaniyah. Serta konsep ajaran Islam rahmatan lil alamin juga mengajarkan kita senantiasa taat serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 9 akan mengakhiri presentase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.